itu. Pilar kita itu pertama adalah masyarakat. Ya. Pilar yang terus kita lindungi. Tapi kita harus paham juga pilar kita industri. Ada ratusan ribu industri di bawah kami. Oke. Untuk kita lindungi. Dan tentu pilar pemerintah, government, regulator. Jadi dengan konteks ini, hubungannya dengan skincare dan produk, kalau misalnya secara kelembagaan yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu adalah negara tentunya, pilar pemerintah. Tugasnya apa? Untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Nah sekarang jika ada produk yang masyarakat tidak puas atau masyarakat merasa dirugikan atau dia menemukan ketidaksesuaian, itu juga masyarakat bisa melakukan. Tetapi hasil yang dievaluasi oleh masyarakat itu dilaporkan ke kami. Oke. Karena jalurnya harus melalui BPOM. Harusnya melalui Badan POM, bukan langsung diumumkan ke publik. Ini adalah peeling glowing dari Dr. Reza. Karena lagi rame tuh katanya produknya ditempelin stiker. Kebetulan salah satu dari produk beliau saya juga ada ya. Jadi di sini ada 2 barcode. Jadi kalian bisa lihat kan packaging si series Acne Glowing itu adalah packagingnya printing. Nah printing itu berarti bukan stiker. Nah jadi notifikasi BPOM itu biasanya berlaku berapa tahun? 3 gitu? 3 tahun. Notifikasi BPOM itu berlaku 3 tahun. Nah, sedangkan kita kan nggak mungkin nih ada orderan isinya, sedangkan packagingnya kita belum pesen. Jadi kita tuh harus dulu nyimpen packaging. Kita tuh harus invest dulu buat packaging itu. Nah, invest buat packaging itu beserta dengan printingnya karena itu butuh waktu 3 bulan. Nah, otomatis si packagingnya ini kita udah nyetok duluan, terus ternyata notifikasinya sudah habis. Nah, notifikasinya habis, kita nggak mungkin bisa ganti lagi packagingnya dengan packaging yang baru. Terus sudah ganti dengan packaging yang baru, packaging yang sebelumnya itu, yang sudah kita siapkan sebelumnya itu, karena harus prepare 3 bulan sebelumnya, itu kita nggak pakai. Nah, kemudian dari pihak pabrik dan sudah disetujui oleh pihak BPOM untuk ditutup saja BPOM notif yang lama dengan notif BPOM yang baru. Kalau udah seperti ini, Pak Kapolri harus turun tangan memberantas semuanya mafia skincare ya, dan menyelidikin BPOM. Harus diselidikin benar-benar. Karena apa? Kita dengar sama-sama. Owner pabrik pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang dia di sini juga menyampaikan akibat dari ini semua ya pabriknya dicabut. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya. Kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini ya yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas. Lu merasa diperas ya, gila, emang lu gila. Ini baru aja dari Bang Sunan ya, lu merasa diperas. Ini sih Pak Kapolri harus turun tangan dan tanganin ini kasus. Skincare-nya bener-bener tuh ya mengandung yang namanya overclaim, merkuri, racun-racun yang berbahaya di dalamnya. Kalau lu nggak merasa itu kalau lu merasa skincare lu aman-aman aja, lu nggak akan transfer 4 miliar. Dan lu sekarang bilang lu diperas, gubluk. Cocok nih memang si Popeye sama si Olive dijadiin tersangka. Kenapa? Mereka ini kan partner bisnis. Mengerikan, sangat mengerikan. Lu tunggu, jangan sampai nanti lu di pengadilan lu nggak datang, lu on time yang datang ya. Jangan sampai pada saat pengadilan lu nggak datang, jangan diundur-undur ya. Siapin jantung, tenaga, pikiran, otak, semuanya, mental, terutama mental nih, siapin mental lu. Bisa tidur kalau lu malam ini? Gue rasa nggak bisa tidur lu malam ini kan. Sebentar lagi nih pengadilannya ya, sebentar lagi. Siapin itu, makanya jangan asal-asal lu pikir Indonesia ini punya lu. Lu pikir lu tuh merasa dilindungin. Serem banget emang dasar lu. Ih, mafia skincare ini diberantas, semuanya diberantas. Cocok dimusnahkan. Ya. Lu jual pula lagi itu jarum-jarum itu.
Gila lu ya, berani-beraninya lu jual jarum-jarum di muka, yang dimana kalau gua aja ke dokter mau Diana Salmon, dokter itu harus pilih-pilih lu, pilih-pilih di mana kulit gue ini yang dimana yang bisa ditaruh disuntikin dan di mana yang enggak. Dan lu sembarangan ngejual, emang gila, dasar-dasar gila ini emang. Dan lu nggak ngerasa bersalah lu ngejual kayak gituan ya? Ini mah ini BPOM ini kemana? Kenapa itu diperizinkan? Itu hanya diperbolehkan oleh tenaga medis. Astagfirullah. Mau kayak manapun, aku tetap berterima kasih kepada Doktif, NM, dan jajarannya karena udah memberikan informasi. Gara-gara mereka itu banyak masyarakat yang jadi tahu. Sekarang masyarakat jadi lebih pintar mau pilih produk, ya kan? Emang selama ini ada yang ngasih tahu ini produk overclaim, ini produknya tidak sesuai dengan isi, ini produknya berbahaya, kan enggak. Jadi tindakan mereka tetap harus diapresiasi. Ini menurut pendapatku. Jadi kalau kalian nggak sesuai dengan pendapatku ya terserah ya, jangan kalian hujat, jangan kalian paksa aku harus sependapat sama kalian. Ini kalau logika aku berpikir ya, kalau seumpamanya lah pun aku yang punya krim ya kan, semisalnya ada lah yang mau nge-review krim aku, kalau nggak ada apa-apa di krimku, aku ngapain takut? Ya udah, kau review aja sana, kau terserah kau mau ngomong apa. Kalau semisalnya kau nanti ngomong tidak sesuai dengan bukti, tidak sesuai dengan fakta, malah jatuhnya pencemaran nama baik, aku dirugikan, ya udah, aku lapor aja lah ke polisi ya kan. Ya udah, aku laporkan atas pencemaran nama baik karena dia tidak sesuai, aku dirugikan, omsetku jadi turun gitu loh. Kalau misalnya tadi produkku macem-macem aneh-aneh ya, don laku ya kan, takut laku di review dia ya kan. Kalau kita salah ngapain kita marah ya kan, memang itu kenyataan dia. Dan logikanya mana ada orang benar ya kan, mana ada orang benar takut. Orang salah yang takut sehingga dia mau membuat kesepakatan ya kan. Nah di dalam proses kesepakatan itulah ternyata adalah pemerasan dan lain-lain ya, itu biarin aja urusan polisi ya kan. Aku pun gak bela ya, aku gak bela tindakan pemerasan, dan aku juga jangan kalian paksa-paksa sependapat sama kalian ya. Negara bebas ini bos, siapa aja pun boleh berpendapat, paham kau? Jadi udah stop, jangan lagi, biarin aja Pak Polisi yang bekerja. Nanti benar dan salahnya siapa nanti tahu tuh di belakangan ya kan. Nah sekarang udah kalian maafin aja kalau udah terjadi lah kalian belilah krim-krim itu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, gak sesuai hasilnya. Udah maafin aja, udah terjadi juga. Biar aman, sejahtera. Entah kapan lah dunia perskincarean ini selesai ya kan. Stop drama-dramanya, biar aja udah nanti akan kelihatan itu siapa yang benar, siapa yang salah. Respon Doktif usai namanya dikaitkan dengan kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dan asisten pribadinya Mail Saputra telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan. Keduanya juga resmi ditahan di Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang apabila memang dirasa perlu oleh penyidik. Dokter detektif alias Doktif sempat dikaitkan oleh netizen dalam kasus yang saat ini menjerat Nikita Mirzani. Namun Doktif secara tegas membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus Nikita. Doktif sudah mendapatkan bukti beberapa akun yang dikatakan tim gabut itu. Mereka akun bayaran, buktinya ada, kata Doktif kepada wartawan Senin 10 Maret 2025. Dia menduga namanya dikaitkan dalam kasus Nikita Mirzani karena ada pemilik bisnis kecantikan yang tidak suka pada dirinya. Menurut Doktif, mereka sengaja membuat pengalihan opini karena sedang panik. Itu penggiringan opini mereka saja. Mereka sekarang lagi panik, namanya mode panik. Jangan pada panik ya kalian owner skincare, nikmati saja prosesnya, perbaiki produk kalian, kata dokter detektif. Doktif juga mengatakan mengalihkan isu dengan cara mengkambing hitamkan orang lain tidak akan banyak membantu, terkecuali mereka berbenah dengan memperbaiki produk kecantikan yang dijual ke masyarakat. Masyarakat akan melihat kalian kalau masih menjual produk seperti itu, masyarakat dijamin gak akan percaya lagi dengan produk yang kalian jual, bebernya.
Kasus hukum Nikita Mirzani yang menyebabkan penahanan dan sikap Fitri Sahuteru menjadi sorotan publik. Perjalanan hukum artis kontroversial ini penuh liku dari pelaporan hingga proses persidangan yang menegangkan. Dukungan penuh sahabatnya Fitri Sahuteru turut mewarnai drama hukum ini, menimbulkan beragam reaksi dan spekulasi di tengah masyarakat bagaimana kronologis kasus ini bergulir dan apa peran penting Fitri Sahuteru. Kasus ini melibatkan berbagai pasal pidana yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani yang mengakibatkan proses hukum yang panjang dan berliku. Pernyataan-pernyataan Fitri Sahuteru yang lantang mendukung Nikita Mirzani juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kasus hukum yang menjerat artis Nikita Mirzani menjadi sorotan publik. Proses hukum yang dilalui Nikita dari pelaporan hingga penahanan menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di masyarakat. Berikut kronologis lengkapnya termasuk pasal yang dikenakan dan sikap Fitri sebagai sahabat Nikita Mirzani. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dilayangkan oleh seorang terhadap Nikita Mirzani. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah. Detail laporan tersebut meliputi pernyataan-pernyataan yang dianggap merugikan pelapor dan bukti-bukti pendukung yang diajukan. Proses penyelidikan kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti tambahan. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan serangkaian tahapan penyidikan. Proses ini meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga gelar perkara untuk menentukan apakah cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Nikita Mirzani kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Proses selanjutnya adalah tahap persidangan dan pengadilan.